Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resifa Firdaus Firmansyah, kelas HKIC 3, NIM 2420140007, dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi, LC MAG. Di sini saya akan menjawab soal tugas UTS Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama, definisi usul fikih. Secara bahasa etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata usul berbentuk jamak dari as, yang berarti dasar, pokok atau sumber fikih, yang berarti pemahaman. Secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah, prinsip, teori-teori, dan sumber hukum secara terperinci. Untuk mengeluarkan hukum-hukum syara yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, definisi fikih. Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab faqiha. Fiqh secara umum berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Yang ketiga yaitu definisi qawaid fiqhiyah. Secara bahasa, qawaid fiqhiyah terdiri dari dua kata yang berbentuk jamak dari kaidah, yang berarti kaidah, aturan atau asas, dan fiqhiyah yang berarti yang berkaitan dengan fikih. Secara istilah, qawaid fiqhiyah adalah hukum syara, ketentuan-ketentuan agama yang bersifat umum kuliah, yang mencakup sejumlah besar masalah-masalah fikih yang darinya dapat diketahui hukum dari masalah-masalah yang berada di bawah lingkupnya. Yang keempat, perbedaan antara usul fikih dan qawaid fikih. Usul fikih adalah metodologi atau cara yang digunakan oleh para ulama untuk menghasilkan hukum fikih. Adalah kumpulan kaidah atau aturan tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dan hadis secara menggunakan qiyas, ijma, dan dalil-dalil yang lainnya. Contohnya, kaidah usul fikih pada dasarnya sebuah perintah menunjukkan kewajiban al-amru tadi al-wujub. Aplikasinya ketika Allah berfirman, dirikanlah sholat, wa aqimu sholat. Kaidah ini digunakan untuk menetapkan bahwa sholat itu wajib. Selanjutnya yaitu fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syara yang bersifat praktis amaliyah mengenai perbuatan manusia, sebagai wajibnya sholat, haramnya riba, atau sahnya akad jual beli, yang mana hukum-hukum ini diambil dari dalil yang terperinci. Selanjutnya yaitu qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah ini adalah kaidah-kaidah umum yang bersifat sebagai abstraksi atau himpunan hukum-hukum fikih yang sudah ada. Kaidah ini dirumuskan secara induktif dari banyak masalah fikih yang serupa, misalnya kaidah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqinu la yukzalu bi asyak. Kaidah ini diaplikasikan untuk menyimpulkan banyaknya kasus seperti jika orang yakin sudah berwudu tapi ragu apakah sudah batal, maka wudunya dianggap masih sah karena
karena yakin wudhu tidak dapat dikalahkan oleh ragunya batal. Yang kelima yaitu kaidah turunannya. Yang pertama itu al-umru bin maqasidiyah, yang artinya segala perkara tergantung pada niatnya kita. Arti secara bahasa, al-umru itu segala suatu perkara, urusan, perbuatan atau ucapan, jamak dari amr. Bin maqasidiyah, tergantung pada niatnya sesuai dengan tujuan jamak. Maqasid yang bermakna niatnya atau kehendak. Yang selanjutnya definisi istilah. Makna ketentuan hukum syar'i yang berlaku atas suatu perbuatan ucapan seorang mukallaf, baik menyangkut keabsahannya atau pembatalan maupun pahala atau dosa, didasarkan dan disandarkan pada niat atau maksudnya pelaku. Dasar hukumnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la yuk'adzirukumullahu billagfi fi ammanikum walakin yuk'adzirukum bima kasabat qulubuhum wallahu ghafurun halim. Surat Al-Baqarah ayat 225, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan niat yang terkandung dalam hatimu, apa yang diusahakan hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dasar hadis as-sunnah Rasulullah SAW yaitu innama a'malu binniyat wa innama likulli mar'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya segala amalan itu dinilai dengan niat, dan sungguhnya bagi setiap orang balasan sesuai dengan apa yang ia niatkannya. Gitu. Keterkaitan ayat Al-Quran dan hadis di atas itu menegaskan bahwa Allah menghukum berdasarkan niat hati. Maka bukan hanya ucapan yang tidak disengaja. Hadis tersebut secara lugas menjadi dasar kaidah, menjadikan niat sebagai syarat utama sah ataupun sempurnanya suatu amal, baik ibadah maupun muamalah. Contoh pengaplikasiannya di hukum keluarga Islam ini ya, jika ada seorang suami mengucapkan kata-kata yang mengandung makna cerai, kinayah, tetapi tanpa niat talak, maka talak itu tidak tidak sah gitu. Hukum talak itu tergantung pada niat suaminya gitu, tergantung niat kitanya gitu. Yang kedua yaitu kaidah fikih al-yakinu la yazakulu binsya. Definisi secara bahasa, al-yakin berarti kan keyakinan atau kepastian, al-syak kan berarti keraguan atau kebimbangan. Definisi istilah, hukum atau keadaan yang telah ditetapkan secara pasti, yakni dapat dibatalkan, diubah atau dihilangkan pengaruhnya hanya karena adanya keraguan syak munculnya setelah. Dasar hukum Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aksaruhum ila yanma inna zana la yukminal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaq'alun. Surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu kan tidak sedikit pun berguna mencapai kebenaran sesungguhnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka dikerjakan. Dasar hukum as-sunnahnya, izza wajada ahkum fi batihi syai'an ashkala alaihi aksroja min syai'un amla fala aksrojuna minal masjidin hatta yashma syau'an au yajid riha. Hadis riwayat Muslim, yang artinya apabila salah satu orang dari kalian mendapati sesuatu yang di perutnya
Kemudian ia merasa ragu apakah keluar suatu hadas darinya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid membatalkan sholatnya hingga ia mendengar atau mencium bau. Keterkaitan ayat Al-Quran yang tadi dan hadis yang di atas tuh secara langsung menyontohkan aplikasi batalnya hanya karena keraguan. Harusnya kan ada bukti pasti suara atau bau untuk membatalkannya. Ayat Al-Quran itu juga mendukung prinsip bahwa ini zan prasangka atau keraguan tidak dapat mengalahkan hak, kebenaran atau keyakinan. Contoh di hukum keluarga Islam, seorang istri yang dicerai telah yakin masa iddahnya selesai, misal setelah 3 kali suci gitu, tetapi ia kemudian ragu apakah perhitungan haidnya benar. Ia harus berpegang pada keyakinan selesai iddah, dan keraguan tidak membatalkan selesainya iddah tersebut sehingga ia boleh menikah lagi. Selanjutnya yang ketiga kaidah itu al-masyaqqah tajlibut taisir, yang artinya terjemahnya yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Definisi secara bahasa, kesulitan itu kan kesulitan atau kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Nah, definisi istilah, apabila pelaksanaan hukum syariat menimbulkan kesulitan atau kesukaran yang melebihi batas kemampuan normal atau kebiasaannya, maka syariat akan memberikan keringanan. Selanjutnya dasar hukum Al-Quran, firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185, artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Terkaitan ayat atau hadis ayat Al-Quran di atas, yaitu secara umum prinsip syariat Islam itu mengutamakan kemudahan dan menolak kesukaran. Kaidah ini merupakan manifestasi dari tujuan syariat, maqasid asy-syariah, untuk menghilangkan kesulitan. Contoh aplikasinya di hukum keluarga Islam yaitu istri berhak mengajukan fasqa pembatalan atau cerai jika ada kesulitan ekstrim. Misalnya kayak adanya kekerasan di rumah tangga gitu. Untuk menghilangkan kesulitan rumah tangga, istri itu boleh berhak mengajukan gitu perceraian. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu ad-dararu yuzal. Nah, yaitu adalah kemudaratan atau bahaya harus dihilangkan. Definisi secara bahasa, ad-darar kan berarti kerugian atau bahaya, yuzal kan berarti dihilangkan atau dicabut. Definisi secara istilah, setiap bentuk kerugian, bahaya atau kemudaratan yang telah terjadi atau sedang berlangsung harus diangkat, dihilangkan. Tidak sesuai dengan demi menjaga kemaslahatan individu masyarakat gitu. Dasar hukum Al-Quran, firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil baitil illa an takunu tijaratan an taradin minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana baikum rahiman. Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah saling kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar kamu suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Dasar hukum as-sunnahnya hadis Rasulullah SAW, la dororu wala diror, yang artinya tidak boleh berbuat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Keterkaitan ayat ini yaitu al-diror itu dasar utama kaidah ini melarang segala tindakan merugikan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Contoh pengaplikasiannya yaitu di hukum keluarga Islam itu yang utama itu kaidah ini menjadi dasar utama bagi hak pasca pembatalan atau cerai pernikahan jika terjadi dolor yang tidak tertahan seperti kekerasan KDRT rumah tangga, hilangnya nafkah secara permanen atau penyakit menular. Tujuannya adalah menghilangkan biaya dari yang dirugikan. Yang terakhir yaitu al-adatu muhakam, yang terjemahannya adalah adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum atau sebagai penuntun hukum. Definisinya secara bahasa yaitu adalah al-ada kan berarti kebiasaan atau tradisi. Kalau mukamah berarti ditetapkan sebagai hukum, dijadikan hukum atau menjadikan hakim. Definisi secara istilah kebiasaan adalah itu tradisi yang berlaku secara umum yang tidak bertentangan dengan dalil syariat yang pasti dapat dijadikan sumber atau rujukan dalam menetapkan dan menafsirkan hukum. Terus dasar hukum Al-Quran, firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Kudil afa wamru bil ufri wa arrid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199, artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang yang bodoh. Dasar hadisnya kuzima yakfiki wal wattaqi bil ma'ruf, yang artinya ambillah sekedar mencukupi dan anakmu dengan cara yang patut sesuai kebiasaan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterkaitan ayat dan hadis tadi itu memerintahkan untuk menganjurkan perbuatan al-uruf, kebiasaan yang baik. Ini menunjukkan bahwa adat yang baik dapat menjadikan sumber hukum penentu standar dalam syariat. Contoh pengaplikasiannya di hukum keluarga Islam yaitu masalah mahar mits. Ketika mahar pernikahan tidak disebutkan jumlah saat akad, maka yang wajib diserahkan adalah mahar mits, mahar sepadan gitu. Untuk ukuran didasarkan pada jumlah mahar yang biasa diberikan kepada wanita itu kan setara gitu ya dari keluarga istri, yang ini sangat bergantung pada kebiasaan adatnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.